Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Andika Pradana dari kelas 2 EB dengan NRP 2120500039. Saya di sini ingin mempresentasikan proyek pertama, yaitu pembuatan GUI menggunakan WinForm C# di mana akan mengontrol 4 bentuk sinyal, dan kita dapat merubah masing-masing frekuensi dan amplitudenya. Di sini adalah button untuk kita start dan stop. Di sini adalah bagian chart 1 dan sini adalah bagian chart 2. Dan untuk interval waktunya kita dapat ubah-ubah di bagian ini. Kemudian di sini akan saya coba untuk merepresentasikan sinyal untuk dalam domain frekuensi rendah, yang di sini adalah domain frekuensi tinggi. Di sini saya beri amplitudenya 2. Kemudian untuk frekuensi saya kasih 2 juga. Dan di sini untuk amplitudenya saya kasih 3. Kemudian untuk frekuensi saya berikan dengan frekuensi tinggi, yaitu 50. Lalu kita start. Di sini kita dapat melihat perbedaannya, bagaimana perbedaan antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Untuk frekuensi rendah kita dapat melihat sinyalnya bentuknya adalah sesuai dengan yang kita inginkan, dimana untuk sinyal sinus frekuensi di sini saya coba kasih amplitudenya 0 dulu untuk semuanya. Untuk chart yang pertama, nah di sini yang akan terlihat hanya amplitudo dari sinus. Sinyal sinus dapat terlihat dengan baik di sini dikarenakan ada amplitudo yang saya input dan frekuensi yang saya input. Sekarang coba saya hilangkan dan saya ganti yang sinyal kotak yang saya berikan amplitudo dan sinyal kotak frekuensinya juga. Maka sinyal sinus yang bergaris merah ini sebelumnya dia amplitudenya 2. Ketika dia diberi inputan 0 atau amplitudenya 0, maka dia akan menjadi hilang atau datar dikarenakan tidak ada amplitudo yang diinput. Namun untuk sinyal kotak sendiri dia akan di amplitudo 2 di sini, maksimal 2 dan negatif 2 karena naik turun. Kemudian saya lanjut ke sinyal segitiga. Lalu untuk sinyal segitiga adalah sinyal yang berwarna hijau di sini. Dia akan amplitudenya adalah 1 dikarenakan rumusnya yang ada di program. Nanti kita akan jelaskan di program nanti. Untuk amplitudenya saya coba naikkan sedikit, yaitu 4. Maka dia akan naik amplitudenya kedua seperti ini. Lalu coba saya kasih 0 lagi dan saya akan beralih ke sinyal gigi gergaji atau sawtooth. Maka di sini sinyal sawtooth akan tampil dengan amplitudo 2. Apa pengaruh dari frekuensi pada masing-masing sinyal ini? Kita dapat melihatnya pada chart 2. Chart 1 ini menampilkan sinyal yang relevan atau cukup bagus, dimana dikarenakan frekuensinya frekuensi rendah. Sedangkan ketika kita input frekuensi tinggi, maka di sini
sinyal yang sebelumnya sawtooth atau gergaji, jika tabelnya kecil segi seperti ini, maka dia akan terlihat seperti segitiga. Namun jika sebenarnya kita perbesar, sinyalnya sama. Dan untuk segitiga dia akan menjadi sinyalnya akan menjadi seperti ini, dan juga sinus akan menjadi datar. Ini pengaruh dari frekuensi tinggi. Lalu untuk waktunya, coba saya beralih ke domain frekuensi rendah. Saya beri inputan 2 kembali. Kemudian saya akan mencoba menaikkan waktunya. Apa yang terjadi kita coba lihat. Dengan menambahkan waktu atau interval waktu semakin tinggi, maka sinyal yang akan kita lihat ini akan berubah tampilannya. Kita dapat melihat di sini. Dia akan semakin besar. Atau kita kasih 15. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ketika saya coba ubah-ubah yang sinyal dengan frekuensi tinggi, coba saya ubah di sini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Yang sebelumnya ini sawtoothnya itu kan di bawah, dia jadi di atas. Kita coba ganti lagi menjadi 15. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Kita coba ganti lagi, kita tinggikan interval waktunya. Nah, dia akan menjadi di bawah seperti ini. Dan untuk garis biru atau sinyal kotak ini, dia sebenarnya kan sinyal kotak seperti ini, terus kemudian turun, dia akan menjadi semakin larut seperti itu. Sekarang coba saya kasih input waktu di low frekuensi. Dia waktunya ini ya, menunjukkan waktunya itu ada di sini. Nah, jadi seperti ini, dia akan menampilkan interval waktunya itu ada di sini 25. Ini 26, ini sekitar 25, kurang lebih 25. Seperti inputan interval waktu yang kita berikan. Cukup situ, lanjut kita ke program. Di sini menggunakan using system collection hingga Windows Phone. Untuk public variable classnya form 1, kemudian public form satunya itu kita inisialisasi komponennya. Untuk for atau looping di sini int i sama dengan 0, i sama dengan kurang lebih sama dengan 3. Kemudian i plus plus. Di sini chart 1 series diberi nama sinus. Kemudian yang ini juga yang series 0 diberi sinus, kemudian berwarna merah. Kemudian untuk yang kedua, chart 1 series 1 bernama square, kemudian warnanya adalah blue atau biru. Untuk program yang looping di sini, ini untuk memberi nama pertama dan juga warnanya. Kemudian untuk i-nya yang bermain di sini atau loopingnya, kita lihat di sini adalah chart series, chart type-nya. Kita inisiasi dari sistem Windows Form Data Visualization Charting series chart type line. Jadi di sini yang sebelumnya chartnya itu berupa grafik atau kotak, kita ubah menjadi type-nya itu adalah line atau bergaris. Kemudian legend dockingnya kita ambil dari charting.docking right. Yang kedua sama, bedanya adalah ini chart 1 kita buat tadi adalah untuk domain frekuensi rendah, dan yang kedua di sini kita coba untuk analisis yang domain frekuensi tinggi. Jadi di sini adalah chart 2 dan di sini adalah chart 1. Untuk programnya sama, hanya saja beda di
bagian pewarnaan, hanya untuk membedakan warna dari chart 1 dan chart 2. Untuk chart type-nya sama, garis, karena kita akan membuat sinyalnya. Kemudian di sini adalah button one click. Button one click di sini tadi saya gunakan adalah untuk start dan stop. Dimana start dan stop di sini kita akan bermain di timernya. Ketika kita tidak menekan buttonnya, maka sinyal tidak akan dapat direalisasikan atau direpresentasikan, karena kan timer di sini tidak berjalan. Jadi ini timer 1 dan timer 2 saya gunakan untuk masing-masing chart, dimana timer 1 untuk chart 1 dan timer 2 untuk chart 2. Kemudian di sini adalah jika timer 1.enabled sama dengan true, maka button 1.text sama dengan stop. Jadi ketika timer 1 itu aktif, maka teks dari button 1 itu akan berubah menjadi stop. Ketika button 1.text itu false atau kebalikan dari true, maka dia akan berganti menjadi teksnya yaitu stop. Sama dengan timer 1, timer 2 juga seperti itu. Kemudian di sini timer 1 tick di sini saya gunakan untuk visualisasi dari chart yang pertama, dimana di sini A sama dengan ini adalah rumus untuk menampilkan sinyal sinus, dimana amplitudo dikali mat dikali sin tanda kurung 2 kali mat kali pi kali frekuensi kali waktu. Kemudian di sini untuk menampilkan grafik sinyalnya agar bisa dari atas ke bawah seperti itu, chart 1 series 0 point count lebih dari 40, kemudian chart 1 series 0 point remove at 0, kemudian chart 1 series 0 point at EGY time A. Nah, di sini sebenarnya untuk at EGY juga kita dapat lihat pada desain, kemudian kita tekan di sini chart, kemudian nanti kita dapat melihat ada add XY-nya. Untuk add XY di sini kita gunakan time A, yaitu waktu dan rumus yang ada di sini. Kemudian untuk menampilkan sinyal kotak kita menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu amplitudo 1 kali mat kali sin kali mat kali sin, kemudian 2 kali mat kali pi kali frekuensi 1 kali waktu. Dan untuk penampilan sinyalnya juga sama, kita menggunakan if yang ada di sini. Kemudian untuk menampilkan sinyal segitiga kita menggunakan rumus amplitudo 2 kali float mat kali ABS. Kenapa di sini menggunakan float? Dikarenakan pembagian itu pastinya tidak absolut, terkadang tidak 2 atau tidak 4, tidak 5 gitu, kadang koma tidak bilangan bulat 2 gitu atau bilangan genap gitu. Kemudian untuk rumusnya yang kedua yaitu mat kali round, kemudian tanda kurung frekuensi 2 kali waktu, di sini negatif 0,25 untuk rumusannya, dikurangi frekuensi 2 kali waktu dikurangi 0,25. Kemudian untuk pembuatan sinyalnya dari atas ke bawah juga kita menggunakan rumus yang sama, dimana di sini adalah if chart 1 series. Seriesnya masing-masing di sini beda ya. Di sini series 0, series 1, series 2, series 3. Masing-masing series ini menampilkan sinyal berbeda-beda. Untuk series 0 yaitu sinyal sinus, series 1 untuk sinyal kotak, series 2 sinyal segitiga, dan series 3 yaitu sinyal sawtooth atau gigi gergaji. Untuk rumus gigi gergaji kita dapat melihat di sini rumusnya yaitu amplitudo 3 kali 2F kali tanda kurung frekuensi 3 kali waktu negatif float mat kali floor, kemudian frekuensi 3 kali time kali 0,5F. Kemudian untuk penampilannya sama seperti ini, dan kita berikan waktunya yaitu kurang lebih sama dengan atau time-nya itu sama dengan 0,01. Kemudian di sini
for INTI sama dengan 0, I kurang dari 4, I plus plus. Ini loopingnya untuk yang tadi count itu tadi, dimana cat areasnya aksis atau minimumnya itu dan maksimumnya itu berdasarkan waktu. Kemudian kita lanjut ke timer 2. Timer 2 dan timer 1 sebenarnya sama, hanya saja kita menggunakan variabel yang berbeda. Untuk variabel untuk penampilan sinyal masing-masing dari timer 1 atau cat 1 itu menggunakan A sampai D, A, B, C, D. Kemudian untuk private void timer 2 tick ini kita menampilkan sinyalnya itu dengan variabel berbeda, yaitu W sampai Z, W, X, Y, Z. Dan masing-masing series ini juga sama. Series 0 untuk chart 2 itu sinus, series 1 untuk chart 2 adalah kotak, series 2 untuk chart 2 itu adalah segitiga, dan series 3 untuk chart 2 itu adalah sawtooth. Untuk program trainingnya itu sama, kita menggunakan time di sini atau terakhir di sini time 0,01. Kemudian area maksimum dan minimumnya juga kita atur time 1 negatif 0,01 kali 40 dan time 1. Kemudian agar variabel-variabel yang ada di sini yaitu A, B, C, D dan W, X, Y, Z kita dapat menggunakannya di masing-masing timer tick, tentunya kita harus mendeklarasikannya dulu dengan private double. Kenapa private double tidak desimal? Dikarenakan double itu lebih luas digunakan daripada desimal yang tentunya nilainya berbeda pada WinForm. Desimal hanya bisa digunakan kadang itu hanya di numeric updown. Maka dari itu di numeric updown yang sebelumnya nilainya adalah desimal, kita ubah dulu menjadi nilainya menjadi double. Di sini private double-nya itu kita panggil yaitu time sendiri itu adalah untuk private void timer tick 1 yang di sini timer 1 tick ini. Kemudian untuk private double time 1 kita gunakan untuk chart 2 yang di sini untuk timer 2 tick. Kemudian untuk frekuensi sampai frekuensi 3 atau amplitude sampai amplitude 3 ini kita gunakan untuk timer 1 tick, dimana variabel A sampai D ini kita lihat menggunakan amplitude sampai amplitude 3. Kita dapat dilihat ini amplitude saja sampai amplitude 3 dan frekuensi saja sampai frekuensi 3. Kemudian sama yang selanjutnya itu hanya berbeda nomornya, belakangnya itu menggunakan frekuensi 4 sampai 7 dan amplitude 4 sampai 7 untuk timer 2 atau chart 2. Kemudian variabel-variabel tadi juga kita panggil atau deklarasikan di sini, yaitu private double A, B, C, D, W, X, Y, Z. Kemudian bagaimana cara kita untuk merubah-rubah sinyal dengan mengganti nilai pada numeric updown? Itu caranya adalah kita masukkan pada numeric updown di sini. Tinggal kita tekan di sini, maka kita hanya inputkan variabel yang tadi yang kita sudah deklarasikan awal, yaitu frekuensi lah anggap. Untuk frekuensi di sini saya tulis ini adalah frekuensi untuk sinyal sinus. Maka berarti di sini adalah frekuensi untuk sinyal sinus, atau kita dapat lihat di sini adalah rumusnya untuk timer 1 tick. Nah, di sini timer 1 tick untuk frekuensi di sini. Dia hanya menggunakan frekuensi, digunakan di sini adalah numeric updown untuk mengubah sinyal sinus. Kemudian amplitude juga sama. Di sini amplitude saja digunakan untuk sinyal sinus. Kita coba lihat di sini adalah amplitude saja. Kemudian double dot parse numeric updown 2.x. Jadi seperti itu kurang lebih untuk numeric updown, cara mengubah nilai atau besar kecilnya frekuensi dan amplitude yang mempengaruhi dari sinyal yang kita buat, yaitu pada numeric updown kita gunakan rumus yang seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya sama, hanya saja kita dapat lihat di sini, jika kita lihat di sini adalah sinyal kotak, di grup box ini adalah sinyal kotak, berarti yang di sini adalah merubah sinyal dari sinyal kotak. Jika kita tekan, maka dia akan menuju ke sini, yaitu numeric updown-nya itu adalah 4.
Kemudian di sini kita dapat lihat frekuensi 1. Frekuensi 1 di sini saya gunakan untuk timer one tick untuk charge 1 yang digunakan untuk sinyal kotak. Sinyal kotak yaitu frekuensi 1. Sama yaitu untuk amplitudonya yaitu amplitudo 1. Di sini saya urut sehingga menjadi sedemikian rupa. Kemudian agar numerik up-down ini kita bisa merubah nilai dari sinyal itu, sebenarnya kita hanya properti saja. Dari sini kita lihat propertiesnya di sini. Nah, di sini kita dapat lihat, kita cari numerik value change-nya. Kita cari di sini. Nah, di sini kita sebenarnya hanya perlu merubah yang ada di sini. Kemudian untuk masing-masing numerik up-down di sini, kita tinggal pilih value change saja, kita klik 2 kali, kemudian akan keluar driver void-nya seperti ini. Mungkin itu cukup untuk penjelasan program dari project pertama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.